Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Berin. Kali ini kita akan bahas ya tentang dugaan ya, kenapa kita lebih meyakini Ismail lah yang disembelih bukan Ishak ya. Anda harus tahu dulu guys ya, garis besarnya. Jadi gini, Abraham itu kan punya istri pertama namanya Sarah ya, istri pertama namanya Sarah. Nah, dari istri pertama ini dia belum melahirkan keturunan. Umurnya sudah tua, belum melahirkan keturunan. Udah tua, Abraham istrinya nih si Sarah ini belum punya anak gitu kan, belum memberikan keturunan bagi Abraham. Nah, lalu Abraham nikah lagi dengan seorang budak namanya adalah Sarah. Ya, ini Anda harus camkan BP ya, apa yang saya sampaikan ini, biar Anda paham nanti. Kenapa dugaan kuatnya itu adalah Ismail yang disembelih. Nah, lalu nikahlah Abraham dengan istri keduanya, yaitu dari budak diambil ya, itu namanya adalah Hagar. Nah, dari Hagar ini dia punya anak. Jadi Hagar ini melahirkan anak duluan dibandingkan Sarah, istri pertamanya. Istri pertamanya belum melahirkan anak sampai tua, Hagar sudah. Namanya siapa? Ismail. Nah, Ismail anak pertama dan Abraham itu sayang kepada dia. Karena waktu itu yang ada memang Ismail itu. Sementara Sarah belum. Nah, dari mana kita tahu itu anak kesayangan Abraham? Coba kita dengarkan percakapan antara Abraham dengan Tuhan Allah di Alkitab guys ya. Anda akan tahu bahwa Ismail adalah anak kesayangan Abraham. Ini buktinya. Anak paling sayang ya, anak kesayangan dia. Nah, kita bacakan di Kejadian 17 guys. Ayatnya bentar. Ayat di tunggu mana ya, ntar guys ya. Nah, di ayat 15, ayat 15-nya ada percakapan antara Allah ya dengan Abraham. Jadi di situ disebutkan bahwa selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarah ya, Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya. Jadi istri yang pertama ya, yang tua ini ya, yang pertama nikah sama dia, ya, itu diganti namanya dari Sarah menjadi Sarah. Itulah namanya. Tuhan maunya begitu. Nah, aku akan memberkatinya. Jadi berarti berkat Tuhan tuh baru kemudian diberi guys. Jadi waktu itu Sarah ini belum diberkati. Ya, ingat ya. Jadi Tuhan tuh baru mengkonfirm bahwa memberkatinya. Kan kata-katanya adalah aku akan memberkatinya. Artinya waktu itu sebelumnya belum diberkati. Nah, makanya harus paham ini ya. Jadi dia nih berkat itu baru dikasih kemudian oleh Tuhan, dikonfirm gitu kan. Kepada Sarah istri pertama dari pada istri pertama loh padahal. Nah, tapi itulah faktanya. Aku akan memberkatinya yaitu Sarah itu, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang laki-laki. Jadi Abraham nggak nyangka bahwa istri pertama yang dia kira nggak bakal hamil punya anak itu, tapi si Hagar yang punya anak itu bakal punya anak juga, sama kayak istri keduanya yaitu Hagar ini. Itu kan yang melahirkan Ismail itu. Nah, dan daripadanya aku juga akan memberikan padamu seorang laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya. Jadi Sarah dan anaknya juga akan diberkati gitu loh, sama seperti Hagar juga. Jadi jangan mentang-mentang Hagar aja yang melahirkan anak lalu Sarah tidak diberkati. Jadi diberkati semua guys gitu. Lalu sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa dan raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Jadi Abraham itu tertunduk dan tertawa. Dia merasa kok nggak masuk akal ya gitu kan. Maka dia tertunduk dan tertawa. Kok dia merasakan apa sampai Tuhan ini nggak masuk akal gitu loh. Gitu loh. Dia berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Ini mungkin nggak tuh Sarah yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah 90 tahun guys. Jadi Ibrahim ini berumur 100 tahun. Lalu dan mungkinkah bagi seorang yang mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dia tuh masa nggak mungkin ya Sarah tuh umur 90 tahun melahirkan anak, dan aku udah 100 tahun gitu kan. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup dalammu. Jadi dia tuh maunya hanya Ismail. Dia nggak mau anak lagi, cukup Ismail gitu loh. Karena dia merasa nggak mungkin juga gitu loh. Paham ya? Misal gini, coba Anda bayangkan psikologisnya ya.
Anda adalah seorang suami yang nikah 2 kali. Istri pertama Anda itu udah berumur 90 tahun. Nggak punya anak dari dia. Anda berumur 100 tahun. Tapi Anda punya anak dari istri kedua. Istri muda Anda. Ya, seorang budak. Punya anak. Kira-kira Anda optimis nggak? Istri pertama Anda akan punya anak umur 90 tahun. Anda udah tua 100 tahun. Jadi Abraham ingin mengatakan bahwa fisiologisnya udah cukup ini Ismail sudah anak kesayangan dia udah Ismail dia udah, maka dikatakan bagi dia sekiranya Ismail diperkirakan hidup di hadapanmu gitu loh. Jadi masa itu hanya Ismail aja yang hidup di hadapannya, nggak ada yang lain yang hidup gitu guys ya, dia maunya hanya Ismail saja gitu kan. Nah tapi Allah berfirman tidak Ibrahim, nggak hanya Ismail saja, tapi melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki bagimu. Jadi selain Ismail yang sudah lahir duluan, juga nanti Sarah juga akan melahirkan anak gitu. Jadi nggak cukup Ismail Ibrahim, nanti juga akan ada anak berikutnya yaitu Ishak yang dilahirkan dari istri pertamamu yaitu Sarah, yang kamu kira nggak mungkin itu gitu loh logika pikirnya. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Nah jadi poinnya kita tahu bahwa di sini kita tahu bahwa Abraham itu sangat menyayangi Ismail, maka dia katakan cukup. Kalau dia tidak sayang Ismail ya, atau dia lebih menyayangi Ishak, harusnya kan dia nggak mau dia akan meminta ya Tuhan, aku harap juga Sarah gini, harusnya kalau gini guys ya, harusnya kalau gini ya. Kalau saya misalnya merasa kurang puas nih, misal gini, kan istri pertama saya kan Sarah nggak hamil, nggak punya anak, umurnya 90 tahun, saya umur 100 tahun, saya nikah lagi dengan budak wanita lebih muda, punya anak namanya Ismail. Kalau bagi saya nggak cukup, kalau saya merasa masa sih anak saya dari budak gitu kan, ini legal. Kalau saya merasa begitu, terus saya akan minta pada Tuhan, saya minta anak lagi dong. Ini anak saya ini kan ilegal Tuhan, Ismail ini ilegal, ibunya budak Tuhan, itu nggak sah. Kalau orang mau ngomong begitu, ya kan? Saya nggak mau Tuhan. Saya kalau bisa Tuhan ya, kalau bisa, saya mau istri pertama saya ini Sarah nih punya anak lagi, itu baru anak saya. Saya nggak mau anak saya Ismail, kan gitu harusnya. Tapi dia katakan dia malah mendukung Ismail dengan berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi dia maunya tuh hanya Ismail aja diperkenankan guys, nggak ada yang lain, udah cukup bagi dia gitu loh. Dan juga dia bikin nggak mungkin juga tuh Sarah punya anak gitu loh. Nah itu poinnya, bahwa dia tuh lebih sayang Ismail dibandingkan Ishak. Ya, pada waktu itu dia lebih sayang Ismail. Dan ini masih wajar, kenapa? Karena Ismail itu sudah ada bersama dia lebih lama dibandingkan Ishak ini yang masih baru gitu loh guys. Makanya bagi dia cukup. Logikanya kalau dia masih merasa kurang, dia akan minta anak lagi kepada Tuhan. Tapi dia tidak, itu bukan atas permintaan dia. Jadi Ishak ini bukan permintaan Abraham. Abraham merasa sudah cukup Ismail sudah. Makanya dia berkata seandainya Ismail diberikan hidup di hadapan Tuhan, berarti kan Ismail saja. Dia nggak mau anak lain tuh, nggak mau dia nggak mau anak dari Sarah, nggak mau. Toh Sarah udah tua juga gitu kan, udah cukup dari Ismail, udah happy dari, sudah bahagia sama si Ismail, udah itu ahli waris dia berarti kan. Karena kan dia nanti akan ada suatu diwariskan kepada siapa? Dia kepada Ismail pada waktu itu, karena Ishak belum ada. Artinya dia akan mewariskan kepada Ismail, dan bagi dia sudah cukup. Tapi Allah berkehendak lain, dia mau ada ahli waris yang lain yaitu Ishak. Nah logikanya siapa yang disalib? Apa yang disembelih? Ishak. Nggak masuk akal, kenapa? Karena Abraham lebih sayang pada Ismail, bukan pada Ishak gitu loh. Jadi kalau seandainya Tuhan nyuruh nyembelih Ishak, ya dia lebih mudah melakukannya, bukan anak kesayangan dia. Ya kan? Anak kesayangannya siapa? Ismail. Makanya inilah kuat dugaan yang disembelih itu Ismail, anak kesayangan Abraham, bukan Ishak. Karena dia lebih sayang pada Ismail dibandingkan sama Ishak. Gitu loh guys, ya kan? Karena gimana pun juga itu Ismail adalah anak tertuanya. Di mana-mana ahli waris itu anak tertua. Paham tidak lagi berpikirnya? Saya kalau punya anak, 2 orang anak sama baiknya, Ismail Ishak kan sama-sama baik. Di mana tidak baiknya Ismail? Sama-sama anak baik. Kalau tidak anak baik, dia dianggap anak sama Abraham. Bahkan Abraham merasa cukup dengan Ismail. Itu bukti Ismail baik. Ingat ya, bukti Ismail baik adalah Abraham itu tidak minta anak lain. Dia merasa cukup dengan Ismail. Itu artinya Ismail anak baik. Nah makanya anak pertama pula, ya sudah dia aja ahli waris gitu loh. Ya. Jadi intinya adalah Abraham sangat sayang sama Ismail. Artinya kalau Tuhan mau membuat dia berat untuk menyembelih, ya dia harus nyuruh menyembelih Ismail bukan Ishak. Kalau Ishak dia lebih mudah, karena
bukan ahli warisnya karena bukan anak pertama, dan dia bukan lebih sayang pada Ishak tapi lebih pada Ismail, guys. Dan juga dikonfirm dari beberapa apa namanya uh, cerita lain gitu kan, dia lain juga yang saya sampaikan di video sebelumnya, di mana dan juga video sebelumnya di mana ada kejadian di mana ibunya kan itu kan si Hagar diusir kan, jadi Sarahnya nggak mau nih, ya kan, nggak mau, dia maunya Ishak dari pewaris tunggal gitu kan. Nah si apa dia cemburu sama Hagar, cemburu dia karena dia merasa Hagar ini budak nggak layak, padahal itu sah, padahal Abraham tuh menerima, dan Abraham tuh lebih sayang kepada apa karena dia tuh melahirkan anak untuknya, sementara Sarah belum. Sarah ini kan waktu belakangnya melahirkan, guys. Jadi dia tuh cemburu, makanya dia meminta sehingga bukan diusir ya, dia mau diusir tapi Abraham tidak mengusir, tapi Abraham menyuruh pergi. Ya ini nggak mau diusir ya, karena ini kan dengan cara baik gitu, karena dia tahu ini bakal jadi konflik ini kan, karena gimana pun Sarah itu orangnya iri hati dia nggak mau, dia takut nanti dibagi dua, dia maunya hanya Ishak saja yang menerima warisan, karena dia merasa itulah guys egoisnya Sarah ini, mentang-mentang Hagar itu seorang budak, lalu dia merasa dia tuh istri pertama, dia lebih berhak, nggak gitu kan, sama-sama nikah. Budak itu kan hanya posisi, statusnya kan yang jelas adalah sama-sama istrinya Abraham gitu loh. Nah itu nggak boleh terjadi sebenarnya kan, tapi itulah Sarah gitu kan. Jadi dia tuh ini sifat buruk guys, namanya guys, iri, cemburu. Wong itu istrinya juga, kalau memang iya dari awal kenapa dibolehkan Abraham nikah sama Hagar sampai punya anak gitu kan, itulah tidak adilnya Sarah di situ terlihat. Dia yang membolehkan Abraham nikah sama Hagar, udah punya anak, dia pula yang menyuruh Abraham mengusir Hagar. Ini kan suatu hal yang tidak baik guys. Ya ibunya begitu nggak baik, coba nggak bisa ada berharap keturunan baik gitu, nggak bisa tidak membicarakan itu ya. Masalahnya poinnya adalah ibu saran sebagai ibu tuh kurang baik perilakunya gitu kan, perilakunya kurang baik guys. Kita kritik di situ kan. Nah kejadian itu ya, dimana Hagar ini pergi, memang logikanya adalah yang dibawa itu Ismail kan, karena anak dia gitu kan. Tapi sungguhnya ya, kalau dari kita lihat kronologinya, ceritanya itu kayaknya lebih cocok dia dibawa anaknya, si anak Sarah ini, yaitu si Ishak itu. Kenapa? Karena kejadiannya adalah, kalau baca itu ya, di berikutnya adalah Hagar ini menggendong anak itu di pundaknya. Ya, anak ini diletakkan di pundaknya. Satu lagi itu adalah pot candy berisi air yang berat guys. Jadi di pundaknya dua itu adalah anaknya, ya yang dikatakan itu disebutkan memang itu dikatakan adalah Ismail. Tapi aneh, logikanya adalah kok bisa Ismail itu kan udah gede itu. Kira-kira umurnya udah balik, udah mau masuk SMA lah mungkin guys. Kalau kira-kira kalau sekolah itu harusnya ada SMA. Masuk akal nggak Anda? Anak SMA itu duduk di atas bahu seorang ibu perempuan. Masuk akal nggak? Kalau Candy masih masuk akal. Candy berisi air ya, masih masuk akal duduk di sini. Tapi anak SMA duduk di bahu ibunya, masuk akal tidak? Nggak masuk akal guys. Nggak masuk akal, kecuali anak SD. Nah SD masih masuk akal. Tapi kalau anak SMA nggak masuk akal gitu. Nah ini kejangan pertama. Kedua, waktu itu kalau nggak salah mereka tuh mau ketahuan itu kan, sama orang lain, entah siapa itu kan, orang jahat atau siapa itu di situ ceritakan. Lalu dia lemparkan anaknya di semak-semak agar sembunyi. Logikanya ngapain dilemparkan anak SMA-nya ke semak-semak? Toh dia punya bisa lari, udah besar gitu kan. Toh bisa sembunyi di mana gitu, kayak nggak perlu dilemparkan gitu kok. Lalu kenapa semak-semak? Semak-semak itu kan anak SMA masih bisa kelihatan guys. Makanya ini kuat juga itulah Ishak. Kenapa? Ishak masih kecil, balita, akan lebih mudah menyembunyikan di semak-semak dan akan lebih mudah dilempar. Coba Anda saya tanya, melempar anak SMA dengan melempar anak balita mana lebih mudah? Tentu melempar anak balita lebih mudah, karena lebih ringan, lebih bisa dipegang gitu kan. Anak SMA kita lemparnya, apakah gini kan? Coba, kan masuk akal guys. Nah, jadi di situ ada namanya kritik teks. Kita harus jeli dengan teks. Kok bisa ditulis Ismail ya? Padahal lebih cocok disematkan kepada Ishak. Nah itu namanya kritik teks namanya. Jangan pernah percaya begitu saja. Anda harus jawab karena itu gitu kan. Kok bisa yang tertulis itu adalah namanya Ismail, tapi kok lebih cocok dari cicitnya kok Ishak gitu. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Nah makanya kita lebih meyakini bahwa yang disebut itu adalah Ismail. Karena dari alasan yang tadi saya sampaikan itu guys. Oke,
Jadi mungkin ya semoga ini menjadi referensi juga dan menjadi pertimbangan juga bagi Anda yang meyakini iya sebenarnya keyakinan itu adalah masing-masing. Anda mau percaya itu Ishak silakan, mau percaya Ismail juga silakan, itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah ada peristiwa itu penting. Dan itu menjadi tonggak bagi kayak kurban yang kita laksanakan sebagai umat Islam. Jadi kita yang melaksanakan, bukan teman-teman kita umat Kristiani ya. Ini mereka yang di kitab mereka itu malah kita yang melaksanakan, guys. Kan luar biasa itu. Harusnya kan mereka melaksanakan itu kan. Karena itu adalah perjanjian gitu kan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kita yang melaksanakan gitu. Karena itu adalah perjanjian kekal gitu kan bagi Abraham dan keturunannya. Tapi sudahlah. Ini adalah mudah-mudahan jadi referensi gitu kan. Jadi Anda harus berpikir dengan logika. Jangan menerima gitu saja apa yang ditulis. Dan jangan juga Anda tuh tidak membaca lengkap perikopnya gitu. Jadi kalau Anda baca lengkap perikopnya, Anda menggunakan kritik teks, Anda akan sadar bahwa sebenarnya itu adalah Ismail dan bukan Ishak. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.